Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pengayom dalam rumah tangga, pengayom terhadap istrinya, pemimpin. Kenapa? Karena kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena harta yang mereka infakkan. Kewajiban nafkah yang ada pada suami itu juga bagian dari infak, nafkah. Wabima anfaqu min amwalihim. Ada 4 perkara yang ditanyakan. La tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki dari anak Adam itu tidak akan beranjak pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. An malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Yang pertama itu tentang an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu, tentang masa muda dia gunakan untuk apa. Kemudian yang terakhir adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa perbedaan istilah yang sering dipakai. Jadi ada permintaan dari seorang jamaah untuk membahas tentang apa perbedaan zakat, sedekah, infak, hibah dan juga hadiah. Karena memang istilah-istilah ini menjadi istilah yang cukup familiar di tengah-tengah kita, akan tapi kadang kita kurang memahami apa perbedaannya. Di dalam agama kita, seperti yang sudah sering kita bahas, ada 2 tali yang harus kita pegang, yaitu pertama adalah hablum minallah, tali dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah mahdhah seperti salat yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir ma'thurat yang kemudian kita di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian hablum minan nas, tali dengan manusia, bagaimana kita menghubungkan diri dengan manusia, menjalin perilaku yang baik dengan sesama manusia. Ini hal yang utama. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas
lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Di dalam ayat ini perintah utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian diberikan dua hal yang utama, yang sesungguhnya keduanya juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat, dan yang kedua adalah itauz zakah, menunaikan zakat. Yang kata para mufassir, karena memang dua ini merupakan perwujudan perintah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iqamatus shalah, mendirikan salat adalah hablum minallah, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itauz zakah itu adalah hablum minan nas, menghubungkan kita dengan manusia. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, kita juga akan mendapatkan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi. Ada zakat, sedekah, ada infak, ada juga hibah, hadiah. Apa saja perbedaan dari istilah-istilah ini yang mungkin perlu kita pahami. Pertama adalah tentang zakat. Zakat adalah istilah untuk harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jenis kadar tertentu yang itu diwajibkan oleh syariat untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu di waktu yang sudah ditetapkan. Jadi zakat itu adalah bantuan wajib yang segala aspeknya itu sudah diatur secara rinci oleh syariat. Jadi itu kalau zakat itu adalah sesuatu yang memang wajib untuk dikeluarkan dari bagian harta kita. Di dalam zakat itu ada ketentuan-ketentuan yang rinci, apa saja yang harus dikeluarkan. Cuma dalam kesempatan kali ini saya tidak akan bahas secara panjang lebar tentang apa saja ketentuannya, karena memang butuh waktu yang banyak. Jadi sesuatu yang memang wajib dikeluarkan dari harta kita. Ada berbagai macam zakat, cuma secara umum ulama itu membagi dua. Yang pertama adalah zakat jiwa, dan yang kedua adalah zakatul mal. Zakat jiwa ini adalah zakat yang kita keluarkan biasanya di akhir bulan Ramadan, yang kita kenal dengan zakatul fitrah. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir bulan Ramadan. Jadi ada penjelasan, ada ketentuannya kapan dikeluarkan. Itu biasanya untuk mereka yang hidup di akhir bulan Ramadan. Kemudian semuanya itu wajib untuk mengeluarkan, termasuk anak yang baru dilahirkan. Jadi yang baru dilahirkan itu juga mempunyai kewajiban zakatul fitrah, cuma yang mengeluarkan nanti adalah orang tuanya. Ketentuannya juga ada, berapa jumlahnya dan apa yang dikeluarkan, waktunya itu kapan. Jadi waktunya itu kapan, itu semua ada ketentuannya. Kalau tentang zakat fitrah misalnya adalah sebelum menunaikan sholatul Aid. Jadi ada ketentuannya. Zakat mal itu juga banyak. Ada zakatut tijarah, ada zakat perdagangan. Ada juga zakat dari hasil panen, dan itu ada ketentuannya apa saja yang wajib dikeluarkan, termasuk juga berapa kadarnya. Sawah, tadah, air hujan dengan sawah yang diairi lewat biaya tertentu, itu ada perbedaannya antara 5% dengan 10%. Ada juga zakat
rikas barang temuan. Artinya ketentuannya kalau di dalam zakat itu sudah diberikan secara rinci. Hewan ternak itu jumlahnya berapa, kapan dikeluarkan, itu semuanya diatur di dalam syariat. Yang kalau itu kemudian tidak memenuhi persyaratannya, maka tidak wajib zakat. Cuma kemudian kalau aturannya itu tidak ditepati, maka dianggap tidak sah. Misalnya zakat fitrah dikeluarkan sesudah sholat Id, maka kata Rasulullah SAW itu dianggap sebagai sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Jadi ada waktunya. Waktu itu biasanya disebut dengan haul. Haul itu biasanya ungkapan 1 tahun untuk hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Jadi ada aturan yang telah ditetapkan secara rinci kalau berkaitan dengan zakat. Ada jumlah yang harus dikeluarkan. Kalau sekarang misalnya para ulama menambahkan dengan zakat profesi. Ini zakat profesi yang dikeluarkan. Cuma karena ini merupakan hasil ijtihad, maka ketentuan besarnya itu juga ada perbedaan. Tapi mayoritas kemudian menyatakan disamakan dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5%. Ini zakat. Jadi sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta kita manakala itu sudah mencapai apa yang disebut di dalam agama dengan nisab. Jadi ada ketentuannya berapa jumlahnya yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan, waktunya kapan, itu ada ketentuannya. Yang aturan itu kemudian harus diikuti. Ketika persyaratan tidak sampai, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Ini tentang zakat. Kemudian ada yang disebut dengan sedekah. Jadi sedekah. Sedekah itu dari kata as-sidqu, yang berarti kebenaran, yang berarti juga kejujuran. Sedekah itu merupakan segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lain dengan motif mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya itu bebas, waktunya itu juga bebas, kadarnya itu juga bebas, ya tidak ada ketentuan. Cuma di dalam Al-Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka para sahabat itu bertanya tentang sedekah yang mau dikeluarkan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Mereka itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulil 'afw, katakan yang diinfakkan itu adalah al-'afwu. Al-'afwu itu adalah az-zaid minal hajah, sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi kelebihan dari kebutuhan yang kita butuhkan dalam keseharian. Az-zaid minal hajah, al-'afwu itu ungkapan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Katakan bahwa yang diinfakkan, disedekahkan itu adalah al-'afwu, az-zaid minal hajah. Jadi kelebihan dari kebutuhan. Ya, artinya kalau mau bersedekah ya ketentuannya adalah apa yang lebih dari kebutuhan kita. Tapi bukan kelebihan dari keinginannya. Sebab ada beda juga antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan manusia itu terbatas. Sehari semalam misalnya makan ya paling 1 piring gitu.
Pagi 1 piring biasanya rata-rata, ada juga yang mungkin 2 piring. Kalau yang makannya cukup banyak bisa sampai 3 piring. Terserah kebutuhan masing-masing, sebab antara satu orang dengan yang lainnya itu beda. Ada yang masih 1 piring makin lapar, yang masih terisi separuh perutnya. Tapi yang pasti bahwa kebutuhannya adalah membuat perut itu terisi. Jadi kebutuhan. Kalau kebutuhan ini terbatas, tapi kalau keinginan itu tidak terbatas. Kalau keinginan misalnya hari ini makan di mana ya, kepada istrinya, Mas, hari ini makan di mana, besok makan di mana. Maka yang seperti ini disebut dengan keinginan. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tapi tidak akan pernah cukup kalau memenuhi keinginan. Jadi kalau menuruti keinginan tidak ada cukupnya harta, karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Kendaraan yang dibutuhkan itu kan cuma satu. Jadi yang dibutuhkan itu cuma satu. Walaupun punya 10 sepeda motor, yang dinaiki ke masjid misalnya, ya paling ya satu cuma. Tidak kemudian 10 sepeda motor dipakai semua, kecuali anggota keluarganya itu banyak. Jadi itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, pergi ke toko itu sepertinya semua akan dibeli, ingin supaya dimiliki semua. Padahal sekali lagi yang dipakai itu adalah satu. Jadi pakaian pun itu sungguhnya kan kebutuhannya hanya satu yang kita pakai ini. Makanya saya teringat misalnya kepada salah seorang gubernur kalau tidak salah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya lupa namanya, seorang sahabat yang sangat zuhud. Dia menjadi penguasa gubernur, cuma kemudian ketika ada pengaduan, rakyatnya itu mengadukan kepada Umar. Dia itu memang bagus, pelayanannya itu baik, ramah kepada kami. Cuma ada kelemahannya, apa itu? Setiap hari Ahad dia itu tidak keluar, sampai siang baru keluar menemui kami. Kemudian ditanya itu kepada gubernurnya, benar itu? Iya benar. Kenapa? Kata gubernurnya, sebetulnya saya tidak ingin menceritakan ini, cuma karena Anda yang bertanya maka terpaksa saya ceritakan. Baju saya itu cuma satu. Jadi baju saya itu cuma satu, setiap hari Ahad itu saya cuci. Dijemur dulu sampai siang itu baru kering, baru kemudian saya keluar. Ketika lampina berak situng, ya sesuai benar dengan kebutuhannya. Jadi baju saya cuma satu, itu yang saya pakai. Karena seminggu penting bau itu. Akhirnya kata dia, saya cuci baju itu, saya tunggu dulu karena tidak punya baju yang lain. Sampai siang kering baru saya pakai, saya baru keluar. Jadi itu sebetulnya alasan kenapa saya setiap pekan itu di dalam rumah tidak menemui rakyat saya. Sebetulnya saya tidak ingin bercerita, tapi karena sudah ditanyakan oleh engkau, maka inilah alasan saya. Jadi ini benar-benar seorang sahabat yang zuhud, hanya memang sekedar kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya yang memang benar-benar dibutuhkan. Itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan tadi, pergi ke toko pakaian sepertinya semuanya ingin dibeli. Tas biasanya perempuan, bajunya pink, tasnya harus pink. Bajunya hitam, tasnya harus hitam. Itu adalah keinginan. Nah, sedekah itu al-afu az-zaid minal hajah. Jadi sedekah itu bentuknya bebas seperti apa?
waktu dan kadarnya itu juga bebas, terserah kepada pemberinya. Sedekah itu mencakup sedekah wajibah, sedekah yang wajib yaitu zakat. Makanya di dalam Al-Quran ungkapan tentang zakat itu juga di samping tentang zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, itu juga diungkapkan dengan kata sedekah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah. Untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Jadi di dalam ayat ini diungkapkan dengan kata sedekah. Yang dimaksudkan itu adalah zakat. Karena itu adalah sesuatu yang wajib, maka kemudian diperintahkan khudz min amwalihim shadaqatan. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat, sedekah wajibah. Di dalam ayat yang lain misalnya tentang asnafu al-mustahiqin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan dengan kata sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai akhir ayat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata sedekah. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk fakir, miskin, nanti ada 8 asnaf itu. Maksudnya di sini bukan sedekah biasa ini akan tapi zakat. Jadi zakat itu sudah ada asnafnya, ada ketentuannya. Diberikan kepada siapa, berapa yang harus diberikan, kapan waktunya dan lain-lainnya. Itu sedekah wajibah. Kemudian mencakup sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya sukarela, sunnah. Jadi mencakup juga sedekah tatawwu yang sunnah selain dari ketentuan zakat. Jadi mengeluarkan harta dengan sukarela kepada orang lain dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu juga diungkapkan kepada semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Tersenyum kepada orang lain itu tabassumuka ala wajhika laka sedekah. Tersenyum kepada orang lain itu juga sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Cuma kata teman saya, senyum itu bisa menjadi sedekah itu ada syaratnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Syaratnya apa? Syaratnya ada orang yang diajak senyum. Kalau senyum sendiri bukan itu. Itu harus diperiksa. Senyum-senyum sendiri. Ya mungkin mengenang sesuatu, senyum-senyum sendiri. Jadi senyum yang sifatnya sedekah ya kepada orang lain. Ma'ruf, kullu ma'rufin sedekah. Dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah itu juga mengisyaratkan tentang sedekah, menyingkirkan duri, imatatul adha, membaca tasbih, wirid. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu juga bagian dari sedekah. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Termasuk persendian ini kan oleh Rasulullah SAW disyaratkan bahwa di dalam persendirian itu persendian yang dimiliki oleh manusia hendaknya itu diberikan sedekah. Cuma kemudian kalau mau menghitung diberikan sedekah sepertinya enggak cukup, maka kemudian Rasulullah menyatakan cukup dengan sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi untuk memberikan sedekah terhadap seluruh persendian yang kita miliki. Jadi sholat duha 2 rakaat itu merupakan badal dari sedekah berupa harta yang mungkin kita keluarkan, kita ganti dengan ma'ruf, perbuatan baik. Sholat duha itu mencukupi untuk memberikan sedekah terhadap seluruh persendian dari kita. Jadi bentuknya bebas, cuma ada kode etiknya yang seperti kita bahas, yaitu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Itu kode etik dari
sedekah. Jangan kemudian bak namun tak bagi polaseng kok akhirnya teti diungkit. Saya ini biasa yang beri bantuan kepada kamu, kenapa kamu nggak balas? Jadi jangan diungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sudah, kalau memang mau beri saja. Tidak usah kemudian diingat-ingatkan lagi. Karena ini berpotensi untuk membatalkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan diungkit-ungkit. Dulu saya bantu kamu, sekarang kamu kenapa tidak mau bantu saya? Jadi artinya kemudian bantuannya itu ada pamrih supaya balik dibantu. Al-mannu. Atau yang kedua al-adza. Jadi ini kode etik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sedekah. Jangan diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan, baik dalam bentuk misalnya fisik, gestur tubuh yang tidak menyenangkan ataupun dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini, tapi jangan kembali lagi, masa tiap bulan kamu ke sini. Itu adalah ungkapan yang menyakitkan. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kode etiknya tadi, jangan diungkit-ungkit, jangan diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, yaitu sedekah. Kalau bentuknya itu bebas, seperti apa, mau diberikan berapa, kapan, ya terserah. Tidak ada kemudian ketentuan yang mengikat, seperti halnya pada sedekah wajibah pada zakat. Kalau zakat ya harus minimal haul 1 tahun, ada nisabnya, kadarnya itu berapa, jumlah yang harus dikeluarkan itu berapa. Yang kalau tidak mengikuti aturannya maka tidak sah. Harusnya 2,5, kemudian eman diberikan 1% saja, maka tidak sah. Karena memang itu dah ketentuan yang diberikan di dalam agama. Kemudian yang ketiga adalah infak. Infak dari kata anfaqa yunfiqu. Jadi istilah dari pembelanjaan dari harta. Jadi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Seorang suami yang memberikan uang belanja kepada istrinya dalam rangka kebutuhan rumah tangga itu disebut dengan infak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pengayom dalam rumah tangga, pengayom terhadap istrinya, pemimpin. Kenapa? Karena kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena harta yang mereka infakkan. Jadi nafkah di sini istilahnya, kemudian dalam Al-Qur'an disebut nafkah, kewajiban nafkah yang ada pada suami. Jadi itu juga bagian dari infak, nafkah, wabima anfaqu min amwalihim. Jadi pembelanjaan harta digunakan untuk apa, itu makna secara umum dari infak. Makanya di dalam hadis itu nanti di hari kiamat ada 4 perkara yang ditanyakan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki dari anak Adam itu tidak akan beranjak pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antara perkara itu salah satunya adalah an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Jadi yang pertama itu tentang an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua wa an syababihi fima ablahu, tentang masa muda dia gunakan untuk apa. Ya, masa muda memang bagian dari umur, tapi disebutkan secara khusus karena memang masa muda itu adalah masa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan kepada manusia. Tenaga masih kuat, mata itu masih tajam, begadang sampai malam itu kuat. Beda dengan kalau sudah sepuh, itu sudah berkurang semuanya. Jadi itu infak.
an umrihi fima afnahu, an shababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Jadi kalau harta itu dari mana dapat, untuk apa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu apa yang sudah diamalkan. Jadi itu infak. Infak itu kalau dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dari bagian sedekah, dan itu yang disebut nanti dengan al-infaq fi sabilillah. Matalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillah, itu kan infak fi sabilillah. Sebab ada infak yang bukan fi sabili Allah. Orang-orang kafir juga menginfakkan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalakum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir juga menginfakkan harta mereka, tapi harta mereka diinfakkan liyasuddu an sabilillah, untuk memalingkan orang itu dari jalan Allah. Jadi infak secara umum artinya adalah mengeluarkan harta. Kalau dikeluarkan di jalan Allah dalam rangka mengharap ridha Allah, ini bagian dari sedekah. Tapi kalau dikeluarkan sebaliknya, ini bukan fisabilillah, fisabili at-taghut. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir juga menginfakkan hartanya, cuma infaknya bukan fisabili, bukan fisabilillah, tapi liyasuddu an sabilillah, untuk memalingkan orang dari jalan Allah. Jadi infak juga. Makanya biasanya disebutkan infak fi sabilillah, atau ya karena sudah jadi bagian dari istilah kita, infak secara umum itu infak. Maksudnya adalah infak fi sabilillah, yang dikeluarkan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nafkah itu bagian dari infak. Jadi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Ada juga hibah. Hibah secara bahasa itu artinya pemberian. Jadi artinya sebetulnya mirip. Hanya saja motif hibah itu biasanya adalah untuk menjalin hubungan baik, memupuk keakraban, menghormati orang yang lain. Yang kalau diniatkan untuk mengharap ridha Allah, itu bagian juga dari sedekah. Kemudian secara spesifik itu adalah hadiah. Hadiah itu biasanya untuk menghormati pihak yang diberi. Makanya kalau hibah, hadiah itu juga lebih luas. Terhadap orang kaya itu juga bisa hadiah. Terhadap anak itu hibah, yang dalam hadis itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar kepada Siti Aisyah. Hadiah. Jadi motifnya itu adalah untuk menghormati, sebagai pemberian biasa. Kalau sedekah itu biasanya lebih kepada orang yang tidak mampu. Makanya ada perbedaannya, Rasulullah itu dan keturunannya tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Salman Al-Farisi itu pernah diberitahu oleh gurunya bahwa salah satu ciri dari utusan terakhir itu adalah dia tidak mau sedekah, tapi mau untuk menerima hadiah. Dan itu yang dites oleh Salman Al-Farisi ketika bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Salman Al-Farisi, ini saya beri sedekah, semuanya sedekah. Ternyata Rasulullah itu memberikan kepada sahabatnya yang lain, beliau tidak mau untuk makannya. Tapi kemudian ketika Salman Al-Farisi menyatakan, ini saya beri hadiah, ternyata Rasulullah itu mau. Karena memang Rasulullah dan keturunannya itu tidak diperbolehkan untuk menerima sedekah, tapi boleh untuk menerima hadiah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Jadi itu beberapa istilah yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah yang sering kita kenal. Artinya memang ada sedikit perbedaan, tapi ya ada hal-hal yang mirip, yang semuanya itu sesungguhnya motifnya hendaknya dilakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kalau hanya sekedar biasa itu hadiah, itu memang juga dianjurkan oleh Rasulullah supaya apa? Untuk memupuk tadi kasih sayang. Hadiah terhadap orang kaya kita boleh memberikan hadiah, terhadap teman kita berikan hadiah. Itu dalam rangka, kata Rasulullah, menjalin kasih sayang di antara dua orang yang saling memberi tadi. Jadi itu istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat yang mungkin perlu kita ketahui. Jadi saya bahas pada kesempatan kali ini karena ada seorang jamaah yang minta apa bedanya antara zakat, infak, sedekah. Karena biasanya ini istilah yang sering dipakai, ZIS itu, zakat, infak, sedekah. Apa bedanya dengan hibah, dengan hadiah? Dalamnya memang ada perbedaan, ada juga persamaan. Persamaannya hendaknya semua itu adalah diharapkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, dan kesemuanya itu bagian dari mengeluarkan harta kita. Jadi mengeluarkan sebagian dari harta. Cuma kalau sedekah itu ungkapannya lebih luas, kullu ma'rufin sedekah. Tidak mesti berupa harta, akan tapi bisa juga berupa hal yang lainnya, berupa amal kebaikan, berupa bantuan yang kita berikan kepada orang lain, itu juga bagian dari sedekah. Saya kira itu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.